Assembly Hall, Gedung Sultan Iskandar Muda, Poltek Malaya Aceh. Yang kami hormati Direktur Poltekpel Malahayati Bapak Kapten Tri Cahyadi, yang kami hormati seluruh pejabat administrasi sini supaya dapat menyaksikan kegiatan sosialisasi atau kuliah umum yang kami berikan pada pagi ini. Yang kami hormati juga seluruh pengajar maupun instruktur yang hadir pada saat ini, yang kami banggakan dan kami sayangi seluruh taruna-taruni yang sedang melaksanakan kegiatan praktek ya Pak Tri. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di sini di dalam aula yang begitu nyaman. Selawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jadi begitu ini tugas imigrasi ini, yaitu menjaga orang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap orang tersebut untuk tegaknya kedaulatan negara. Dari luar dan keluar Indonesia itu harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu setiap warga negara berhak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan dokumen perjalanan. Jadi setiap warga negara Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia yang kita sebut juga SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap orang yang akan masuk ke Indonesia itu diwajibkan untuk memiliki visa, kecuali ada negara-negara tertentu yang telah ditetapkan melalui peraturan untuk dibebaskan dari kepemilikan visa. Makna dari keimigrasian yaitu pengawasan. Jadi setiap orang asing yang ada di wilayah Indonesia dan telah masuk itu wajib dilakukan oleh imigrasi dalam bentuk pengawasan terkait keberadaan dan kegiatannya, apa yang dia lakukan, apakah itu sesuai dengan maksud dan tujuan atau tidak. Begitu juga adik-adik apabila nantinya bekerja di sebuah alat angkut, sudah pasti masuk dan keluar wilayah Indonesia akan dilalui, dan harus diketahui bahwa wajib memiliki paspor RI.
Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi apa yang disampaikan pengertian tentang dokumen perjalanan atau paspor. Jadi dapat kami simpulkan dokumen perjalanan sebuah bukti sah yang wajib kita miliki pada saat kita akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia, atau sebaliknya orang asing juga masuk ke Indonesia wajib memiliki paspor. Selanjutnya yang ketiga, dapat kami ambil resume apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber terkait dengan tadi apa yang disampaikan adalah visa. Memang sangat menarik visa ini. Mengapa? Visa ini adalah bentuk izin masuk. Tanpa visa kita tidak bisa masuk ke suatu negara atau tidak bisa keluar. Jadi kita sudah memiliki paspor, tapi kita harus tahu apakah kita memiliki visa untuk masuk ke suatu wilayah atau tidak. Ada pembebasan visa di negara-negara tertentu. Seperti misalnya kita pergi ke Malaysia hanya untuk kunjungan wisata. Itu kita diberikan bebas visa selama 30 hari. Dan itu juga berlaku apabila orang Malaysia yang berkunjung ke sini, ke Indonesia selama 30 hari juga dibebaskan. Jadi ada azas resiprokal, azas timbal balik. Ada juga negara-negara yang tidak memiliki azas resiprokal dengan kita. Contoh, apabila kita berangkat ke Amerika Serikat, kita harus mengajukan visa dulu sesuai dengan maksud dan tujuan kita. M-Paspor ini merupakan terobosan baru sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Atta tadi. Ini adalah inovasi yang baru saja diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaunching pada tanggal 27 Januari tahun 2022 guna menghindari antrian yang terus berkepanjangan, dan itu merupakan persoalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya M-Paspor ini sangat jelas bahwa nantinya kita diharapkan dapat mendownload baik melalui App Store maupun Play Store dengan melakukan pendaftaran melalui email yang dimiliki oleh Bapak Ibu Taruna dan Taruni. Selanjutnya yang kedua yaitu permohonan langsung dapat diunggah. Nah, pada saat mengunggah data itu agar diperhatikan data sebaik mungkin, baik KTP, KK, ijazahnya itu tidak ada perbedaan data. Nanti kalau ada perbedaan, ini menjadi persoalan baru di kemudian hari. Contoh, nama orang tua diperhatikan baik-baik. Jangan nanti kalau sudah jadi, katakanlah salah satu teknisi di sebuah kapal besar masuk ke negara Saudi Arabia yang mengharuskan 3 suku kata, tiba-tiba data yang dilampirkan pertama salah. Seharusnya nama orang tuanya Muhammad Daud, tapi tertulis nama orang tua yang lain. Nah, ini sering terjadi. Pada akhirnya tertunda juga Taruna untuk melakukan kegiatan. Jadi ada penambahan nama orang tua di negara-negara tertentu. Kadang-kadang nama satu suku kata itu tidak cukup. Itu nanti akan dialami oleh Taruna pada saat melakukan praktek atau sudah mendapatkan sebuah pekerjaan sesuai dengan profesi dan keahliannya. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa pilih lokasi. Ini yang sebenarnya menarik. Artinya imigrasi itu tidak harus buat, oh saya KTP Banda Aceh, buatnya di Banda Aceh. Nggak usah. Silakan pada saat itu ada di Jakarta, ya monggo, silakan mohon di Jakarta. Jadi nggak mesti harus balik lagi ke Aceh. Nah, ini harus diketahui. Yang Bapak jelaskan tadi, kantor imigrasi itu melayani 2 jenis paspor, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik. Saya mau bertanya,
apa saja perbedaan dari kedua paspor ini dan apa kelebihan kekurangannya. Dan yang kedua, dari kantor imigrasi sendiri, apakah ada rekomendasi misalnya lebih baik paspor elektrik, entah itu lebih mudah atau apa, atau itu sekedar pilihan saja? Terima kasih, Pak. Mohon izin, saya ternama dia nama Saudara Radis Putra. Mohon izin bertanya soal perpanjang paspor. Misalnya paspor kita tinggal 1 tahun lagi dan kita akan melakukan pekerjaan di luar negeri selama 6 bulan, apakah kita wajib memperpanjang paspor dulu atau tidak, Bapak? Saya mohon izin, Bapak. Sekian. Jadi bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa M-Paspor itu adalah perpanjangan dari aplikasi antrean pembuatan paspor online atau yang biasa disebut dengan Apapo. Dan beberapa bulan yang lalu kita juga sempat ada sosialisasi online tentang paspor online dan kita sudah mengisi data di aplikasi Apapo. Lalu apakah kita harus mengisi data kembali di aplikasi M-Paspor ini? Saat itu untuk pertanyaan pertama, Bapak, izin masih ada satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan kedua adalah terkait tentang sisi pertama tadi, Bapak, mohon izin belum sempat saya tanyakan. Mohon izin bahwa kekuatan paspor di dalam suatu negara itu berbeda-beda. Contohnya seperti negara Australia, Singapura, dan Selandia Baru itu memiliki kekuatan akses paspor ke setiap negara sekitar 192 negara, dan ada juga negara dengan kekuatan akses paspor yang lemah seperti Afghanistan yang hanya bisa mengakses ke 26 negara. Dan dalam negara kita sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Presiden nomor 21 tahun 2016, Indonesia bisa mengakses sekitar 72 negara tanpa visa kunjungan, Bapak. Dan pertanyaannya adalah hal apakah yang membuat paspor di suatu negara bisa kuat dan lemah, Bapak? Terima kasih. Yang berhak untuk memasuki suatu negaranya. Dengan itulah tadi kenapa di Indonesia demi tegaknya kedaulatan negara. Begitu juga negara yang berdaulat itu dia menentukan siapa saja yang boleh masuk ke negaranya. Contohnya orang Indonesia yang masuk ke Malaysia. Malaysia dia punya penilaian terhadap seseorang yang akan masuk ke negaranya. Dia akan melindungi warga negaranya dan negaranya dari orang-orang yang akan membuat atau dapat menimbulkan bahaya bagi negaranya. Contohnya, orang yang masuk ke Indonesia, kebetulan saya lama di bandara dulu, jadi imigrasi ini diberikan kewenangan untuk memberi orang boleh masuk atau tidak. Ini kewenangan negara yang diberikan ke imigrasi. Saya pernah memulangkan warga negara asing yang telah menggunakan visa, padahal visa itu sudah bolehlah orang itu masuk. Maka saya berhak untuk menolak waktu itu, dan saya akan mempertanggungjawabkan itu demi tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Begitu juga Malaysia. Kenapa Malaysia mencurigai orang yang sering keluar masuk ke negaranya? Dia akan melihat ini orang ini kok setiap sebulan sekali datang ke Indonesia, ya, datang ke Malaysia. Ini dalam rangka apa? Dilihat tampangnya, ini setiap datang dia selalu sebulan, selalu 2 minggu. Otomatis nanti kan punya penilaian tersendiri suatu petugasnya untuk memberikan masuk atau tidaknya.
Jadi itu standarnya, bagaimana penilaian petugasnya. Karena waktu saya tugas di Batam, itu sering orang Indonesia dipulangkan dari Singapura. Sampai saya bertanya, ada apa? Ya itulah disampaikan oleh petugas imigrasi Singapura, kami memberikan orang masuk ke Indonesia, ke negaranya, yang betul-betul bermanfaat. Begitu juga Indonesia memperlakukan seperti itu, selective policy. Jadi imigrasi hanya memberikan orang asing masuk ke Indonesia dan berada di Indonesia yang betul-betul bermanfaat untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kenapa ada sampai 169 negara diberikan bebas visa masuk ke Indonesia? Karena pemerintah berharap dengan masuknya ke Indonesia, orang asing itu akan belanja, itu akan menambah devisa uang masuk melalui pariwisata. Contohnya dia bayar hotel, ya masa tinggalnya kan 30 hari. Selama 30 hari dia bisa berkunjung ke Aceh, ke Kepri, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat. Bagaimana pemerintah daerahnya untuk mempromosikan pariwisatanya? Jadi setiap negara memberlakukan ketentuan siapa yang berhak diberikannya masuk ke negaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan berat hati saya sudahi tanya jawab ini, dan apabila nanti ada diminta kami untuk memberikan sosialisasi atau kuliah umum lagi, kami dengan senang hati akan datang ke sini, Pak Tri. Kami juga berharap bahwa adalah untuk kuliah umum setiap tingkat itu, supaya ada pemahaman keimigrasian. Nanti kita akan menyampaikan imigrasi secara lebih luas lagi gitu. Kalau itu akan diberikan nanti pelajaran kepada taruna dan taruni, mengingat taruna dan taruni pelayaran ini setelah lulus nanti apabila bekerja di lapangan itu akan membutuhkan atau perlu ilmu keimigrasian. Demikian, mohon maaf atas kekurangan kami dan mohon maaf atas salah dan khilafnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.